warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk kali ini kita akan mendokumentasikan tentang Let's Encrypt untuk bikin HTTPS. Oke. Langsung ya untuk bikin HTTPS yang sifatnya wildcard. Nah, di sini jujur buat dokumentasi supaya saya juga nggak lupa. Nah, ini kita lakukan dengan cara manual. Nah, saya punya contekan. Nah, ini contekannya. Cacah. Nah, ini. Oke, karena memang agak sedikit banyak, saya takut lupa. Nah, ini uji cobanya. Nah, ini terus yang harus diperhatiin lagi, ini saya sudah siapin yang namanya saya buat virtual. Nah, di sini satu buat set virtual. Kemudian di sini saya literatur yang saya pakai itu dari sini. Nah, saya buka, sorry. Literatur yang saya pakai ini dari sini ya. Dari Generate Wildcard SSL Certificate Using Let's Encrypt Certboot. Nah, ini gabungan dari sini. Berikut dari CentOS 8 dari CentOS 8 install di CentOS 8 certbootnya dengan menggunakan Apache. Nah, yang kita pakai ini Apache Naunci. Oke, nah kemudian di sini untuk install Snapd. Oke. Nah, yang ini untuk server test. Ini saya kasih ada IP-nya 190.106. Oke. Di sini saya punya server, oke. Untuk uji coba. Oke. Nah, kita buka ya ininya terminal langsung. Oke, di sini saya punya namanya server buat server bodong ya. Saya taruh di sini untuk dicoba. Alamatnya masih lokal 106. Oke, nah ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Udah. Di sini saya sudah install. Di sini kalau misalnya saya, dari contekan saya, nah ini harus kita udah upgrade sama install FPL release. Pertama install DNF, install FPL release. Oke. Ini harus pasti udah install FPL release. FPL release itu enterprise package-nya Linux untuk CentOS lah. Oke. Ini kebetulan ini udah saya install ya di sini. Nah, supaya mempersingkat waktu, kemudian jangan lupa untuk di-upgrade juga biar fresh gitu, biar terupgrade. Nah, kemudian dari sini ini juga sudah terinstall, ceritanya sudah terupgrade. Nah, untuk mempersingkat. Nah, kemudian dari sini, nah contekannya itu pertama kita harus menginstal Snapd. Nah, ini dari tutorial sini. Tutorialnya dari sini. Ya. Untuk membuat setboot. Nah, untuk menginstal setboot itu untuk menginstal tools untuk menginstal Let's Encrypt. Nah, jadi menginstal atau men-setting Let's Encrypt dengan menggunakan setboot. Nah, sedangkan setbootnya itu membutuhkan instalasi yang namanya memakai Snapd. Oke. Di sini, nah ini kita pakai wildcard ya. Tapi saya tidak memakai otomatisnya. Jadi ada dua, satu buat otomatis, satu lagi manual. Nah, tetapi saya pakai yang manual. Oke. Di sini, nah dia bilang masuk menggunakan SSL server, kemudian install Snapd. Snapd itu adalah packaging. Dia sama kayak Yum, sama kayak DNF, cuma dia bisa di dia cuma bisa di otomatis updating, itu aja sih sebenarnya. Nah, di sini pada saat install Snapd ini saya klik, misalnya kita klik ini akan masuknya ke sini. Nah, di sini. Nah, di sini dia bilang, nah, install FPL release kemudian di-upgrade. Nah, setelah itu baru diinstal Snapd. Nah, ini sudah saya rangkumnya di sini. Jadi setelah di-upgrade berarti kita install DNF, ya, install Snapd min-y. Oke? Nah, lanjut. Jadi langsung install Snapd-nya, DNF, install Snapd min-y supaya nggak ada ada prompt untuk konfirmasi, langsung disikat yes. Oke. Nah, ini instalasinya. Nah, 27 mega mos. Wow.
lumayan mos. Oke. Agak sedikit lama tergantung dari yang namanya, saya kecilin dikit ya. Set. Nah. Set. Nah, biar kelihatan ada muka gue. Oke. Tuh lagi diinstal dia. Sudah diinstal. Kemudian, nah di sini dia terus mengaktifkan snapd-nya pada sistem D-nya dengan perintah sistem CTL enable min now itu langsung start. Jadi sistem CTL start snapd dot socket. Nah, ditambah dengan sistem CTL enable snapd dot socket. Nah, dua perintah itu sebenarnya bisa disingkat langsung. Jadi sistem CTL enable min now snapd dot socket. Oke. Lama. Masih lama. Mudah-mudahan gak lama ya saya. Oke, lamanya. Terus kemudian sambil kita menunggu koneksinya lambat atau entah itunya juga lambat, saya nggak tahu. Nah, kemudian kita harus mengaktifkan klasiknya. Dari sini, sambil buka ya. Nah, dari sini nih. Nah, untuk enable classic snap support, untuk dapat support snap yang klasik, maksudnya enable classic snap support. Jadi kita harus bikin simbolik linknya di ln min s var snap d snap. Oke. Udah. Ini cuma gitu aja sebenarnya. Simple. Oke, kita lihat. Oh my god, namanya. Kenapa ini? Running scriptnya lama banget. What happened? Oh my god, bisa segini lamanya. Padahal kita uji coba kemarin nggak selama ini. Oke. Kenapa lama? Oh, nongol dia udah mulai ada pergerakan. Oke, sip. Oke, sudah terinstall ya snapd-nya. Snapd-nya sudah terinstall kakak. Oke. Nah, oke. Kita clear biar enak, biar clear. Cetah. Oke. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita bikin di sini kalau misalnya kita lihat contekan atau lihat itu, nah ini udah ada nah ini baru kita mainkan sistem CTL enable min d snapd socket. Oke, biar latih ngetik snapd socket aja saya copy. Jadi sistem control sistem CTL enable min now snapd socket. Artinya dia akan start service snapd-nya. Oke. Nah, sudah itu untuk mengaktifkan classic snap support ln min s. Nah, kita cek dulu ya. Oke. ln min s var lib snapd snap. Nah, kita bikin simbolik linknya di sudah ada snap. Oke. Enter. Ya. Kemudian kita reboot. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat. Tunggu bentar. Biar servernya up lagi. Kemudian kita ini lagi, connect lagi. Nah, snapd ini pada saat sudah diinstal baru kita menginstal yang namanya certbootnya. Tapi sebelum kita install certbootnya, kita pastikan untuk snapnya itu sudah up to date. Nah, dengan pakai perintah snap install core dan snap refresh core. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke. Nah, di sini selesai. Ini dokumentasi selesai. Nah, kita kembali ke
setbot. Nah, instalasi setbot. Nah, instalasi setbot ini dibilang ensure that your version of Snapd is up to date. Nah, berarti pastikan bahwa versi Snapd kamu tuh up to date. Nah, dengan cara ini. Nah, snap install core sama snap refresh core. Nah, ini kan pakai sudo. Nah, karena kita sudah pakai di root. Nah, kita udah masuknya di root, berarti kita sudah tidak perlu lagi pakai sudo. Jadi cukup snap install core, snap refresh core. Oke. Snap install core. Oke. Sama snap refresh core. Oh. Sorry. Oh, sorry. System CTL enable no system CTL no snapd socket oke, snapd socket. Oke. Sorry. Oke. Kita akhirnya snap install core. Nah, baru. Saya kurang tahu ini kenapa pada saat step install dia bilang errornya too early for operation, device not seen or device model not unacknowledged. Nah, artinya saya juga sepertinya si Snapd ini butuh waktu untuk up ya. Sepertinya baru dia bisa diinstal. Nah, gitu. Mungkin dia agak butuh waktu gimana. Tadi makanya saya coba untuk ternyata untuk enable lagi, saya start lagi coba. Nah, baru dia mau. Nah, ini masih mounting snap, masih jalan ya. Oke, security profile. Sambil kita tunggu-tunggu, ini tergantung dari koneksi, dan mohon maaf koneksi saya oke. Koneksinya agak-agak lelet, tapi di install core installed. Oke. Nah, kemudian snap refresh core. Has no update available, artinya dia sudah terupdate. Oke, udah install core, udah install, udah di refresh juga. Nah, sekarang baru kita install yang namanya shortbot. Nah, di sini, nah dia bilang ini udah selesai. Nah, dia bilang remove any shortbot OS package. Ini saya clear ya, tidak ada package shortbot dalam package saya, karena dia server baru. Kemudian install shortbot. Nah, di sini ya install shortbot pakai snap install classic shortbot. Ini pun sudah saya dokumentasikan. Di sini untuk install shortbotnya adalah snap install min classic shortbot. Oke, saya copy ya. Snap install. Nah, saya ketik aja lah biar kelihatan jagonya. Snap install biar kelihatan kayak jagoan gitu. Classic shortbot. Salah kan? Enggak. Oh, sorry, shortbotnya kurang. T. Oke. Dia download. Oke. Downloadnya dulu dengan pakai snap, jadi tidak pakai DNF. Nah, kemudian saya cuma sampai sini. Habis itu dia prepare the shortbot command. Nah, itu dengan memakai symbolic link, itu ln min s snapd bin shortbot user shortbot. Oke, nah di sini itu sudah didokumentasikan juga. Nah, ln min s snapd. Nah, saya copy ya. Oke. Nah, ini. Oke. Kalau misalnya kita buka dari sini, nah contekannya, atau contekannya di sini, saya kasih biar enak kelihatan contekan saya di sini. Oke. Dah, ini udah.
Nah, kemudian di sini saya bikin soft link min s snap bin surfboard, karena dia ada di surfboardnya itu ada di dalam snap. Kita bikin simbolik linknya itu ada ke user bin surfboard. Kenapa? Biasanya kalau misalnya Linux dia harus dikasih soft link. User bin itu biasanya bisa diakses atau bisa dieksekusi dari mana aja, atau user siapa aja. Oke, kita enter bisa. Oke, nah baru kita bisa bikin ada perintah surfboard, di tab langsung keluar. Dah, oke, ini udah clear. Kemudian kita clear. Baru habis itu yang dari sini, ini saya nggak pakai, karena saya nggak pakai DNS plugin, saya pakai yang manual. Saya ada dokumentasinya. Kita pakai dokumentasinya dari sini, dari Surapalande. Nah di sini nih untuk generate wildcard SSL certificate using encrypt bot. Using let's encrypt memakai surfboard. Nah di sini cuma dia memakai git. Nah saya nggak pakai itunya, tetapi saya langsung pakai perintahnya dari sini. Oke. Nah sebenarnya di sini kita bisa lihat dari sini surfboard min help. Nah, di sini ada min help di sini. Maksud saya min help itu untuk manualnya apa saja sih di surfboard itu. Nah, ini ada. Nah, sekarang kita baru pakai perintah yang ini. Nah, misalnya sedangkan kita uji cobanya kita memakai ada yang namanya, saya punya domain itu namanya Jenggo Jaya. Jenggo Jaya. Jenggo Jaya. Nah, Jenggo Jaya, oke. jenggojaya.com. Oke, saya punya namanya di sini jenggojaya.com. Nah, tuh. jenggojaya.com. Ini sudah masuk ke si panel ya. Oke. Nah, kemudian dari sini saya memakai kita pakai ini ya. Nah, saya sudah siapin untuk mempersingkat waktu di sini. Surfboard search only manual. Oke, saya taruh di sini ya, biar saya bisa contek. Oke, saya clear. Jadi saya pakai surfboard. Kita bikin surfboard search only, hanya certificate only. Search only. Oke, min manual, secara manual dengan prevert challenge. Just sama dengan DNS. Prevert challenge sama dengan DNS. Terus sorry. Saya cancel dulu. Saya lupa harus pakai backslash untuk nambah. Nah, preferred DNS-nya ini, kemudian saya kasih backslash untuk, karena perintahnya panjang jadi supaya dia ke bawah. Saya enter di sini dengan menggunakan emailnya Jenggo Jaya. Wah, saya langsung pakai aja ya, pakai punya saya aja ya. Iya, Jenggo ya. jenggojaya.com kan. jenggojaya.com. Oke, jenggojaya@jenggojaya.com. Oke. Jadi emailnya kalau misalnya ada, dia akan kirim email kalau misalnya dia expire atau belum ini, dia mau expire, dia akan kirim emailnya ke situ, emailnya, email akun yang bertanggung jawab. Kemudian dengan tambah lagi min server challenges-nya itu ini Acme. Jadi memakai server baru. Ini saya copy. Nah, oke. Kemudian tambah lagi argumennya agree. Tos. Nah, minde artinya domain. Domainnya itu apa? Minde itu domain, berarti bintang titik jenggojaya.com. Artinya saya kasih lagi verbose. Verbose itu jadi nanti dia keluar
perintahnya, log-lognya semua dikeluar, jadi diperjelas. Oke, nah di sini bintang. Nah, wildcard itu pakai bintang thejaya.com. Oke, thejaya.com. Nah, jadi wildcard thejaya.com artinya kita bisa memakai HTTPS yang domainnya itu belakangnya Jenggo Jaya gitu. Oke, kita enter. Nah, ini. Nah, dia bilang would like to be willing once first certificate is successfully issued, share your email address. Yes. Terus, nah, are you okay? IP login? Yes. Being logged? Okay. Yes. Oke. Nah, stop sampai di sini. Hati-hati, jangan pencet enter. Ingat, pada saat kayak gini jangan pencet enter. Artinya dia bilang ini, please deploy DNS tag record under the name Acme Challenge jenggojaya.com with the following value. Artinya kita bikin DNS record dalam tipenya TXT. Nah, isinya ini sebelum kita melanjutkan untuk verifikasi record. Oke? Jangan dulu. Oke, jadi jangan di enter. Oke? Jadi ini kita copy ya. Nah, sama ini di sini nanti outputnya ini kayak gini. Nanti kita copy. Nah, kita copy. Ini kita copy dulu nih. Jangan di ini dulu. Oke. Nah, setelah masuk sini, nah ini sama di sini setelah kita copy. Udah, nah kita masuk ke sini. Nah, berarti kita ke si panel Jenggo Jaya. Di Jenggo Jaya ini kita masuk ke DNS zone editor. Terus kita manage. Oke. Kita tambahkan add record. Nah, di sini seperti ini kita tambahkan add record. Nah, ini. Nah, recordnya ini Acme Challenge jenggojaya.com. Kita copy, kita masukin ke sini. Ini jangan lupa kasih titik, time leave-nya 1 aja. Ya kan? Ini tipenya TXT. Nah, nanti di sini isinya adalah copy yang ini. Nah, oke, kita Ctrl C. Nah, kita paste di sini, add record. Oke. Nah, di sini sudah sukses. Kita lihat dari sini Acme. Nah, ini udah ada. Oke ya. Ini udah ada. Sip. Nah, oke. Di sini saya punya IP 106. Nah, saya masih HTTPS ya di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat invalidnya masih pakai localhost local domain. Oke, sebelum kita main. Nah, biar kita pembuktian dulu. Kan? Kita buka dulu punya kita. Nah, ini di notebook saya. Kita bikin dulu. DNS-nya kita mainkan dulu ya. Maksudnya DNS kita edit dulu hostnya. Nah, supaya untuk ngebuktiin apakah nanti dia ini valid apa invalid. Sorry. Oke, udah masuk ke root. Saya masuk ke root dulu. Saya nanti hostnya saya edit. Bahwasanya di sini kalau misalkan 192.168.0.106, ini IP-nya sampai 106, itu saya kasih namanya jajal. Ya, misalnya contoh jajal atau coba.thejenggo.jaya.com. Oke, coba thejenggo.jaya.com. Emang agak susah nih domain, tapi asik. Oke, saya right quit. Nah, di sini saya ping coba.thejenggo.jaya.com. Nah, ini udah masuk ke 106 ya. Saya closing. Nah, di sini saya ganti coba.thejenggo.jaya.com. Nah, oke, masuk.
Nah, tapi di sini dia not secure. Nah, saya coba kasih HTTPS. Nah, ini not secure. Nah, ini enggak. Nah, ini dia nggak secure ya. Nah, ini masih begini, invalid. Oke, invalid ya. Oke, masih invalid. Nah, tetapi ini masih masuk gitu. Nah, ini udah ke 106 ke coba.jenggojaya.com. Terus kita pastiin juga di zone editornya di sini sudah masuk, sudah masuk ke sini, sudah masuk challenge-nya sampai tadi. Nah, tunggu beberapa saat, habis tunggu beberapa saat sampai DNS-nya itu sudah ngeload gitu loh. Nah, kemudian setelah itu baru kita tekan enter. Nah, kalau misalnya kita ada di dokumentasi yang udah saya rangkum di sini, sebelum dilanjutkan deploy dulu DNS text-nya ke si panel pada zone editor, kemudian tekan enter. Nah, pada saat pada itu kalau kita udah siap semua, kita tinggal tekan enter. Tap. Nah, dia ngepost. Bener gak nih ada nih? Nah, terus. Nah, ini saya exit aja. Nah, terus, dia bilang tuh congratulations, etc. Let's encrypt live Django Jaya full chain firm. Sama private-nya juga sudah ada private key-nya di sini, full chain-nya di sini. Nah, dan dia akan expire pada tanggal 2021 tahun 2021 Februari 9 to obtain new tweak bla 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 bla. Nah berarti sudah ada di sini. Nah kita cek. Untuk ceknya pakai certbot certificate. Nah ini nama Django Jaya, domainnya bintang.djanggojaya.com. Let's encrypt di sini, sertifikatnya di sini. Nah kita cuma tinggal install. Nah, kita install, mari kita install. Nah, kita install ya. Nah, baru kita install saya copy ya. Cecet. Nah, ini sini. Nah, ini dulu pakai punya Kurnia. Cetat. Saya copy dulu. Saya rapin ya dikit. Nah, kemudian ya, kita masuk ke untuk cobanya, kita masuk ke HTTPD. Nah, di sini ada conf.d. Di konfigurasi HTTPD-nya untuk mode SSL. Jadi kita masuk di vimssl.conf. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini konfigurasinya. Nah, kita hanya ngerubah di sini. Nah, ini masih baru ya. Nah, jadi kita installnya di sini. Kita tinggal kasih tahu SSL sertifikatnya kita rubah yang ini. Nah, kita edit ya. Nah, kita edit. Nah, terus kita copy yang ini. Nah, ada di sini. Nah, kita copy SSL sertifikatnya, partnya tuh ada di sini. Nah, kemudian key-nya ada di sini. Nah, udah kita save. Kita kemudian reboot restart Apache-nya. Bisa pakai apache-tl, bisa restart httpd. Nah, kemudian sudah di restart, yang penting firewallnya udah dibuka, baru kita cek di sini, kita lihat di sini, kita masuk. Belum reload. Setting kita ini dulu. Kita dulu pembuktiannya. Kita inspect dulu ya. Kita coba dia disable cache. Nah,
Nah, di sini pada saat set, nah di sini sertifikatnya valid. Nah, udah masuk ke Jenggo Jaya. Certificate is valid. Sedap. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah oke. Oke, sudah oke dia di sini. Sertifikatnya sudah valid, berarti kita udah selesai. Cuma gitu aja. Nah, ini sudah oke. Sudah sini sudah masuk. Nah, ini ada yang not secure di sini. Kenapa ada not secure? Gara-gara di sini ada yang namanya oke, nanti kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup. Nah, ini kita logout. 3 kali di clear cache, atau ada dia ada apa sebutannya di dalamnya itu ada yang bukan HTTPS, dia tarik dari server lain biasa gitu. Nah, https jengojaya.com. Nah, udah ditutup, kita buka lagi. Nah, ini sudah tidak ada lagi not secure, jadi sudah clear. Dia di sini connection is secure, asik, sertifikat valid. Oke, jenggojaya.com wildcard. Oke, dah segini dulu, udah kepanjangan banget padahal cuma bikin Let's Encrypt. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.